Jadi, penjelasan yang pertama itu, sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu hidup di dua wilayah, yaitu di pedalaman yang tandus, itu dihuni oleh pengembara Ahlul al-Badui, dan daerah pantai yang subur dihuni penduduk tetap, yaitu Ahlul al-Hadar. Nah, bangsa Arab itu berasal dari ras Samiyah, terbagi menjadi dua, yaitu Kahtan dari Yaman dan juga Adnan. Kemudian keturunan Nabi Ismail alaihi salam dari Adnan lahir suku Quraisy, yaitu sukunya Nabi Muhammad SAW. Ka'bah awalnya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail untuk menyembah Allah, tapi kemudian dijadikan tempat menyembah berhala. Nah, orang pertama yang membawa patung ke Ka'bah adalah Amr bin Luhai. Saat itu Arab itu belum punya negara yang besar, dia itu masih hanya hidup dalam suku-suku yang dipimpin oleh seorang syekh. Nah, di Mekah, suku Quraisy itu mengatur pemerintahan dan memegang jabatan penting seperti menjaga Ka'bah dan penyediaan air Zam-Zam. Kemudian, masyarakat hidup di masa jahiliyah itu masih masa kebodohan. Nah, mereka masih menyembah berhala, melakukan pernikahan tidak bermoral, bahkan membunuh bayi perempuan. Namun bangsa Arab itu masih terkenal pandai bersyair dan juga pandai berpuisi. Kemudian secara ekonomi mereka itu hidup dari perdagangan, terutama yang suku Quraisy yang masih rutin berdagang ke Syam dan Yaman. Nah, jadi singkatnya sebelum Islam datang itu, bangsa Arab itu tuh masih hidup tanpa aturan dan keimanan, tapi mereka tuh punya semangat, punya budaya dan potensi yang besar yang kemudian menjadi dasar lahirnya peradaban Islam. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu di sini diceritakan perjalanan Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW itu lahir di Mekah pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, beliau itu dari keluarga Bani Hashim, suku Quraisy yang terhormat. Nah, saat berusia sekitar 40 tahun, beliau itu sering menyepi di sebuah gua yang bernama Gua Hiro. Nah, untuk apa? Beliau ke Gua Hiro itu untuk merenung. Nah, di sanalah malaikat Jibril itu kemudian datang membawa wahyu dari Allah. Total kurun waktu sekitar 22 tahun, kemudian turun wahyu Allah lagi yang ini menunjukkan betapa sejak itu Nabi Muhammad mulai menyampaikan ajaran Islam. Nah, awalnya Nabi itu berdakwah diam-diam ke keluarga dan juga ke teman dekatnya. Tapi setelah terbuka, wahyu beliau itu mulai berdakwah secara terbuka. Nah, disinilah muncul perpecahan dalam kaum Quraisy. Mereka itu menolak ajaran Islam karena menganggap ajaran Islam itu dianggap mengancam kekuasaan dan bisnis berhala mereka di Mekah, di Ka'bah. Kemudian para pengikut yang gak mau ngikutin Nabi itu disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Nah, karena tekanannya itu semakin berat, sebagian sahabat akhirnya hijrah ke Habsyah. Nah, untuk apa? Untuk mencari tempat yang aman. Cobaan itu semakin berat ketika dua sosok pelindung utama Nabi, yaitu pamannya dan juga istrinya. Pamannya bernama Abu Thalib dan istrinya bernama Khadijah meninggal dunia. Tahun ini itu dikenal sebagai tahun kesedihan Nabi Muhammad. Kemudian Isra dan Mi'raj, perjalanan ke Madinah. Allah lalu memberikan penghiburan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, karena tadi itu dinamakan tahun kesedihannya Nabi Muhammad, kemudian Allah itu memberikan penghiburan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit untuk menerima sholat 5 waktu. Setelah itu datang sekelompok orang dari Yastrib, menemui Nabi dan mengundang beliau untuk pindah ke kota mereka. Di Madinah, Nabi itu segera membangun persaudaraan antara Muhajirin dan juga Ansor. Muhajirin itu adalah pendatang dari Mekah, sedangkan Ansor itu adalah penduduk asli.
Kemudian mendirikan masjid pertama. Untuk menjaga kedamaian, Nabi juga membuat Piagam Madinah, sebuah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara umat Islam dan non-Muslim dan orang Yahudi agar semua pihak itu saling menghormati dan tidak menyerang. Nah, meskipun sudah di Madinah, perjuangan itu belum selesai, tapi umat Islam itu masih harus menghadapi beberapa perang besar melawan Quraisy, seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Nah, walaupun jumlah pasukan Islam itu lebih sedikit, tapi mereka tuh sering meraih kemenangan berkat keimanan dan pertolongan Allah. Kemudian pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi itu mencapai perjanjian yang bernama Perjanjian Hudaybiyah dengan Quraisy untuk berdamai selama 10 tahun. Nah, namun perjanjian itu dilanggar. 2 tahun kemudian, akhirnya Nabi itu memimpin 10.000 pasukan menuju Mekah. Beliau berhasil menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah dan memilih untuk mengampuni semua keturunan umat Islam tanpa balas dendam. Beberapa tahun kemudian, Nabi menunaikan haji wada, yaitu haji perpisahan. Nah, dalam khutbahnya ini beliau itu kembali menegaskan nilai-nilai universal, yaitu menghormati sesama, tidak menindas, menjaga harta, dan memperlakukan istri dengan baik, sambil berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Setahun setelah itu, Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Usianya kira-kira 63 tahun. Saat beliau sekarat, beliau mengingatkan umat muslim dengan berkata, "Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah tiada. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup selamanya." Lanjut ke materi berikutnya, yaitu kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, estafet setelah Rasulullah SAW, setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam itu sempat mengalami kebingungan mengenai sosok pemimpin. Akhirnya, kaum Muhajirin dan Ansor itu berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Dan setelah melalui perdebatan, mereka itu sepakat untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Abu Bakar As-Siddiq itu menjabat dari 11 sampai 13 Hijriah. Nah, begitu menjabat, Abu Bakar itu langsung menghadapi berbagai tantangan besar. Ada perang Riddah, yaitu perang melawan kemurtadan, dan beliau berhasil mengatasi golongan Islam yang murtad, yang menolak membayar zakat, dan juga munculnya nabi-nabi yang palsu. Melalui perang Riddah, Abu Bakar itu sukses menyatukan kembali umat Islam. Nah, kodifikasi Al-Quran awal, yaitu karena banyaknya penghafal Al-Quran atau para sahabat yang gugur dalam perang, beliau memulai upaya pengumpulan dan penulisan Al-Quran agar keasliannya tetap terjaga. Setelah 2 tahun memimpin, Abu Bakar akhirnya wafat. Kemudian digantikan kepengurusannya dengan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini dia menjabat dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Di situ umat Islam kemudian memilih Umar bin Khattab yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan adil dan juga berani. Ekspansi wilayah terbesar di masa Umar, wilayah kekuasaan Islam itu meluas dengan sangat cepat, mencakup Mesir, Syam, Suriah, dan sebagian besar Persia. Peletakan dasar administrasi negara. Umar juga menata wilayah yang sangat luas itu dengan membangun sistem pemerintahan provinsi, dewan kepolisian, dan sistem pajak atau keuangan yang rapi. Beliau juga yang pertama kali menjadikan hijrah ini sebagai kalender Islam. Setelah 10 tahun memimpin dengan sukses, Umar wafat karena ditikam oleh budak Persia yaitu Abu Lu'lu'ah. Kemudian selanjutnya setelah Umar wafat,
Untuk memilih khalifah selanjutnya, dibentuklah Dewan 6 yang akhirnya memilih Utsman bin Affan, yaitu khalifah ketiga. Utsman itu dikenal sebagai orang yang dermawan dan juga lemah lembut. Nah, di masa Utsman, wilayah Islam itu terus meluas mencapai Armenia dan Azerbaijan. Jasa terbesarnya itu adalah penyusunan mushaf standar Al-Quran yang disebut Mushaf Utsmani. Ini dilakukan untuk mencegah perpecahan umat akibat perbedaan dialek dan cara membaca Al-Quran di berbagai wilayah. Tapi sayangnya, di akhir kepemimpinannya muncul kebijakan-kebijakan yang dianggap berat sebelah. Hal ini memicu pemberontakan yang memuncak pada pembunuhan Utsman di rumahnya sendiri. Kemudian, setelah wafatnya Utsman, umat Islam kemudian memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Pada masa kepemimpinan Ali diwarnai konflik internal yang berat, seperti Perang Jamal. Perang Jamal itu adalah perang yaitu melawan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, dan Perang Siffin, yaitu perang Muawiyah dari Suriah. Munculnya Khawarij. Ketika tahkim untuk mendamaikan perang Siffin sebagai kelompok yang menolak dan keluar, dikenal sebagai Khawarij. Kelompok inilah yang akhirnya membunuh Ali saat beliau sholat di Masjid Kufah. Wafatnya Ali bin Abi Thalib itu menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin yang secara turut-berturut dipimpin oleh Abu Bakar, Utsman, Umar, dan juga Ali. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu kisah dinasti Umayyah. Dimulai ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti ini, menandai perubahan besar dari sistem pemilihan khalifah yang demokratis menjadi kekuasaan raja yang diwariskan turun-temurun, atau disebut monarki heredity. Dinasti ini berpusat di Damaskus setelah Muawiyah memindahkan ibu kota dari Kufah dan berkuasa selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Di bawah kekuasaan Umayyah, wilayah Islam itu mencapai ekspansi besar-besaran. Pasukan mereka itu meluas hingga ke Spanyol di barat setelah menyeberangi Selat Gibraltar, melawan Romawi di Asia Kecil, dan mencapai Sind, yaitu India bagian barat, serta wilayah yang kini dikenal sebagai Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di timur. Pemerintahan Umayyah juga memajukan administrasi negara dengan menyatukan mata uang menjadi rial dan mengembangkan berbagai departemen pemerintahan. Bahasa Arab itu ditetapkan sebagai bahasa resmi dan terjadi penyusunan gramatika Arab dengan pemberian titik pada huruf hijaiyah. Masa ini tuh juga menyaksikan perkembangan ilmu pengetahuan seperti fikih, tafsir, dan tarikh dan seni, termasuk arsitektur dengan hiasan kaligrafi dan munculnya lagu-lagu qasidah. Namun setelah masa kejayaannya, dinasti ini tuh mulai melemah. Persaingan di kalangan keluarga istana, ketidakmampuan khalifah setelah Hisham, dan perlawanan dari oposisi Syiah dan Khawarij, ditambah rasa ketidakpuasan Muslim, rasa tidak puas non-muslim memicu keruntuhan. Kemudian dinasti Umayyah akhirnya tumbang oleh munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas yang kemudian mendirikan dinasti Abbasiyah.